Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengevaluasi kesesuaian hasil produk. 1. Pengertian evaluasi produk. Sebuah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi tentu harus melakukan evaluasi terhadap produknya sebelum diluncurkan ke pasaran. Untuk menghasilkan barang yang bermutu, perusahaan harus menentukan standar kualitas secara jelas. Pentingnya melakukan evaluasi produk agar perusahaan bisa memantau setiap kerusakan pada produk, kemudian dicari penyebab dan segera dilakukan perbaikan. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Adapun faktor yang bisa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produk manufaktur menurut Griffin dalam Lovelock tahun 1994 antara lain meliputi aspek sebagai berikut. A. Reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Dalam hal ini, konsumen melihat kinerja, performance, karakteristik operasi pokok dari produk inti yang dibeli. B. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan features, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap yang merupakan fasilitas tambahan yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan pengembangan. C. Kehandalan reliability, yaitu kemudian kecil akan mengalami kerusakan atau gagal digunakan berkaitan dengan kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsi secara berhasil dalam waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. D. Kesesuaian dengan spesifikasi, conformance to specification, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memilih standar yang telah ditetapkan. E. Daya tahan atau durability, berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. Biasanya karakteristik ini berhubungan dengan ukuran masa pakai suatu produk. F. Kemampuan pelayanan, serviceability, merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kesempatan kompetensi, kenyamanan, mudah direspirasi, serta penanggulangan keluaran yang memuaskan. G. Estetika atau stability, merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari referensi atau pilihan pribadi. H. Kemudian yang dirasakan, perceived quality, bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengonsumsi produk tersebut seperti meningkatkan harga diri, biayanya merupakan karakteristik yang berhubungan dengan reputasi. 2. Penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Adapun standar dari kualitas suatu produk ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Kualitas produk bersaing. Minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaing bahkan sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. B. Manfaat akhir dari produk. Apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut. C. Keseimbangan antara harga dan kualitas. Perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk. Konsumen tidak akan segan membeli dengan harga tinggi bila kualitas dari produk yang dibeli memang terjamin atau berkualitas super. Pengendalian mutu terhadap produk tentu sangat diperlukan. Pengendalian mutu atau quality control adalah proses penilaian dan pengawasan kualitas atas mutu sebagai bagian dari manajemen kualitas yang berfokus pada pemenuhan standar kualitas suatu produk. 3. Pendekatan pengendalian kualitas produk. Pengendalian kualitas bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan baik tenaga, waktu maupun kualitas barang jadi serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya pada saat maupun setelah proses produksi. Pengendalian kualitas umumnya dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut. A. Pendekatan masukan.
Kualitas suatu produk akhir sangat ditentukan oleh kualitas masukan atau input produksi, baik bahan baku atau pendukung, tenaga kerja maupun peralatan produksi yang digunakan. Pengendalian kualitas berdasarkan pendekatan masukan adalah pengendalian dengan cara menetapkan standar yang sangat dekat terhadap spesifikasi, bahkan baku diperiksa secara cermat, tenaga kerja yang digunakan diseleksi secara ketat, serta fasilitas atau perlengkapan produksi dipilih secara cermat. B. Pendekatan proses. Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan sebelum melakukan proses produksi. Setiap pekerja terlebih dahulu diberikan pedoman pelaksanaan proses produksi yang harus mereka pahami dengan baik sehingga mereka bekerja sesuai pedoman. Di samping itu, setiap pekerja berusaha untuk meminimalisasi penyimpangan dan setiap kerusakan peralatan produksi segera diperbaiki. C. Pendekatan kelurahan. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat sebuah produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat dan memeriksa sampel produk. Di samping itu, pengendalian dengan pendekatan ini juga dilakukan terhadap fasilitas penyimpanan produk akhir. Setiap produk akhir keluar akan diperiksa untuk melihat kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu yang disebut dengan sampel produk. 4. Manfaat pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas bagi perusahaan memiliki manfaat sebagai berikut. A. Tercapainya efisiensi dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung, waktu dan tenaga kerja. B. Menekan biaya sehingga biaya rata-rata harga jual menjadi rendah. C. Meningkatkan penjualan. Di samping karena harga jual relatif rendah juga karena kualitas barang yang terjamin. D. Manfaat bagi konsumen adalah konsumen merasa puas karena memperoleh barang atau produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. 5. Langkah melakukan evaluasi kualitas produk. Berikut ini beberapa langkah yang bisa diambil perusahaan dalam melakukan evaluasi produk. Antara lain, A. Mengevaluasi pada kualitas produk, yaitu dengan melakukan pengendalian mutu atau quality control, mencari cacat produk dan segera melakukan perbaikan. Pengendalian produk, mencari penyebab kerusakan dan usaha untuk melakukan perbaikan. Perusahaan perlu menentukan standar kerusakan produk maksimal 2%. B. Evaluasi terhadap persepsi karyawan, mengevaluasi persepsi karyawan dan para manajer terhadap kualitas, juga mengevaluasi tingkat komitmen para karyawan dan manajer terhadap kualitas. C. Evaluasi tingkat kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya kerusakan, seperti kualitas bahan yang digunakan tidak sesuai dengan standar, keteledoran karyawan yang disebabkan kurangnya pengawasan, atau mesin yang sudah tidak layak pakai. Setelah diperoleh hasil dari analisis tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap strategi bisnis perusahaan yang telah canangkan kebijakan mutu barang yang dihasilkan oleh perusahaan, termasuk kebijakan tingkat perusahaan barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.